Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satria Nugraha Rifai dengan NIM 2220103096. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadun abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Jamaah Jumat rahimakumullah. Menjadi sebuah keniscayaan bagi kita selaku makhluk yang telah dikarunia Allah nikmat yang tak bisa dihitung satu persatu, untuk senantiasa memanjatkan rasa syukur. Alhamdulillah, di antara nikmat yang tengah kita nikmati adalah masih diberinya kesempatan kita untuk menghirup udara yang segar di dunia, sehingga kita bisa terus beribadah, meningkatkan ketakwaan dan keimanan kepadanya. Keimanan dan ketakwaan ini penting sebagai modal kita dalam kehidupan dunia dan akhirat. Hal ini ditegaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 197. Wattazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wa tukunni wa ulil albab. Artinya, berbekalah dan sesungguhnya sebaik-baiknya bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku, hai orang-orang yang berakal. Jemaah Jumat rahimakumullah. Upaya untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala ini dapat diwujudkan dengan senantiasa menyadari bahwa Allah lah yang paling berkuasa atas hidup kita. Kita adalah makhluk lemah yang tidak ada kuasa di hadapan Allah. Semua sudah digariskan oleh Allah dan kita tinggal menjalankan tugas utama kita di dunia, yakni beribadah atau menyembah Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insanu bidun." Artinya, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Az-Zariyat ayat 56. Jelas dan tegas bahwa dalam ayat tersebut kita manusia harus sadar dan tunduk dan merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus menerima segala yang ditakdirkan Allah, karena kita dijadikan atas kehendaknya dan diberikan rezeki sesuai dengan apa yang telah Ia tentukan. Tak seorang pun yang dapat memberikan manfaat atau mendatangkan mudarat, karena semuanya adalah dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menguatkan perintah untuk senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala dan memerintahkan kita agar dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, ini yang penting. Jemaah sekalian, seperti apa bentuknya ibadah yang harus kita lakukan dalam rangka menyembah Allah Subhanahu wa taala? Apakah ibadah itu hanya dalam bentuk semisal sholat, haji, dan sebagainya? Atau adakah ibadah lain yang bisa kita lakukan untuk mewujudkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Jamaah Jumat rahimakumullah. Perlu kita ketahui bahwa bentuk dan jenis ibadah sejatinya terbagi menjadi beberapa macam. Pembagian tergantung dari aspek yang kita menilainya. Namun secara umum, ibadah dibagi menjadi dua kategori, yaitu ibadah madhoh dan ibadah ghairu madhoh. Secara garis besar, ibadah madhoh atau ibadah khusus adalah ibadah yang telah
sudah ditetapkan oleh Allah, baik tata cara dan perincian-perinciannya, seperti sifat, waktu, tempat, dan lain sebagainya. Ibadah ini didasarkan pada dalil perintah yang ada dalam Al-Quran maupun hadis. Pelaksanaannya juga harus berpola kepada apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan bersifat suprarasional dan di luar jangkauan akal. Contoh ibadah madhoh ini adalah seperti sholat, zakat, puasa, dan haji. Selain ibadah madhoh yang bersifat ritual dan berasaskan kepatuhan dan ketaatan, ada juga ibadah-ibadah ghairu madhoh yang tata cara dan perincian-perinciannya tidak ditetapkan dengan detail. Ibadah ghairu madhoh dapat berbentuk seperti zikir, dakwah, sedekah, berbuat baik kepada orang lain, menolong, dan lain sebagainya. Dari penjelasan ini kita bisa menilai bahwa sebenarnya cakupan ibadah di dunia ini sangatlah luas. Berbagai amal atau aktivitas kita di dunia bisa bernilai ibadah jika diniatkan dengan baik. Sehingga niat menjadi hal yang penting dalam kita memulai dan melakukan segala aktivitas dalam kehidupan kita sehari-hari. Niat menjadi pijakan awal apakah aktivitas yang kita lakukan nanti akan bernilai ibadah atau tidak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis riwayat muttafaq alaih, innamal a'malu biniyat, yang artinya sesungguhnya setiap amalan pastilah disertai dengan niat. Jamaah Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu, pada kesempatan yang mulia ini, marilah kita senantiasa menata niat yang baik dalam menjalankan segala aktivitas kita di dunia ini, agar senantiasa bisa memiliki nilai ibadah, termasuk aktivitas kita mencari nafkah, baik keluarga harus diniatkan untuk ibadah. Jangan sampai kita bekerja hanya untuk mencari materi, hanya untuk mencari uang semata, sehingga lupa akan tugas utama kita, yakni beribadah. Kita perlu menyadari bahwa bukan perbuatan yang terlihat seperti ibadah akhirat saja yang bekal mendapatkan pahala dan dihitung sebagai ibadah. Namun banyak pekerjaan kita sehari-hari yang terlihat menjadi urusan dunia, namun karena niat yang baik dalam menjalankannya, hal itu bisa menjadi ibadah dan beramal akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya banyak sekali amal perbuatan yang tergolong amal keduniaan, tapi karena didasari niat yang baik, maka tergolong menjadi amal akhirat. Dan banyak sekali amal perbuatan tergolong amal akhirat, tapi ternyata ia tergolong amal dunia karena didasari niat yang buruk. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'inu wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zakril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Wastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Khutbah kedua.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa karifah. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa ashabi ahlil wafa as-sohatu anallahi ilallahu wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadun abduhu wa rasuluh amma faya ayyuhal muslimun awsikum wa nufsi bittaqwallahil aliyal azim wa'lamu annallaha amarakum bi amrin azim amarakum bisolati wassalami ala nabiyil karim faqala innallahu wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammadin kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim Mubarak ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidun majid. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma adfa'na annal bala'a wal wana'a wal ghahsa'a wal hunkara wal baghya wassuyufal mu'talifata wassada ida wal mihana ma zuhara minha wa ma bitan min yaladina haza khassah wa min buldanil muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir. Ibadallah innallaha ya'muru bil azim wal ihsani wa ita'izil qur'anil wa yanha anifahsa'i wal munkari wa baghi ya'izukum la'allakum tazakkurun fazkurullahal azima yazkurukum walazikum lazikrullaha akbar wa aqimussalah.